Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Berjumpa lagi bersama saya pada pembahasan ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang mawani'ul irsi, faktor-faktor yang bisa mencegah seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Saya sebutkan ada 3 faktor. Faktor yang pertama disebabkan ar-riqu, budak. Kemudian yang kedua al-qatlu, pembunuhan. Kemudian yang ketiga ikhtilafuddin, berbeda agama. Ini 3 faktor yang disepakati. Saya juga sudah menyebutkan juga dalam video yang sama juga ya. Salah satu faktor yang diperselisihkan oleh ulama kita gitu. Apakah termasuk pencegah atau tidak termasuk gitu. Yaitu pada masalah riddah, orang yang murtad. Apakah orang murtad itu ya bisa mewarisi dan mewariskan gitu. Nah, itu. Pada video kali ini insyaallah saya akan membahas masalah riddah, orang murtad. Orang murtad kan sebelumnya orang murtad itu adalah orang yang dulunya beragama Islam lalu keluar dari agama Islam. Itu dia orang murtad gitu. Saya akan membagi 2 bagian ya. Pertama, ada dia yang disepakati oleh ulama kita, ada dia yang diperselisihkan pada masalah murtad ini, orang murtad ini. Yang disepakati itu apa? Yang disepakati itu adalah orang murtad la yarisu ghairahu. Orang murtad itu tidak bisa mewarisi orang selainnya. Baik orang selainnya itu beragama Islam atau orang kafir atau orang murtad sesamanya gitu. Itu orang murtad tadi yang pertama itu tidak mewarisi orang selainnya gitu. Itu sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak bisa mewarisi sama sekali gitu. Nah, bagian yang kedua ini disinilah terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat. Yaitu kalau dia yang mati, kalau orang murtad tadi yang mati dan meninggalkan harta, apakah hartanya itu nanti dapat diwariskan kepada ahli warisnya kaum muslimin yang beragama Islam gitu? Di sini ada 3 pendapat. Mayoritas ulama kita mengatakan, jumhur ulama kita mengatakan mutlaqan, sama sekali tidak. Artinya harta si murtad tadi itu dianggap sebagai fai'un. Apa itu fai'un? Itu sama seperti ghanimah. Bedanya kalau ghanimah itu harta rampasan sesudah peperangan, kalau fai'un harta rampasan sebelum peperangan. Misalnya orang kafirnya kabur duluan, sudah ketakutan, kabur duluan dan meninggalkan perkakas-perkakas mereka gitu. Seperti alat perang mereka, maka itu dianggap fai'un gitu. Kata pendapat yang pertama ini, harta orang murtad itu dianggap fai'un dan diserahkan kepada Baitul Mal. Diserahkan kepada Baitul Mal. Baik yang murtad itu laki-laki ataupun perempuan, ataupun baik hartanya itu harta yang dia usahakan di waktu dia muslim atau harta yang diusahakan sesudah dia murtad, itu sama sekali ataupun sama saja tidak diwariskan tetapi diserahkan kepada Baitul Mal. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak. Kata beliau, kalau dia yang murtad itu seorang laki-laki, kalau yang murtad itu seorang laki-laki dan hartanya itu adalah harta yang dia usahakan dulu di waktu dia beragama Islam, maka itu tetap diwariskan kepada ahli warisnya gitu. Tetapi kalau hartanya itu adalah harta yang dia usahakan sesudah dia murtad, maka itu tidak diwariskan. Kalau perempuan itu tetap diwariskan, baik hartanya diusahakan di waktu muslimnya atau di waktu murtadnya. Kalau perempuan itu tetap diwariskan gitu. Yang tadi yang diberikan beliau itu yaitu pada laki-laki yang murtad. Kalau laki-laki yang murtad itu dia tetap hartanya, kalau dia harta itu diusahakannya di waktu dia beragama Islam, maka itu tetap diwariskan kepada ahli warisnya. Tetapi kalau sudah waktu murtad, maka tidak diwariskan gitu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu as-sahiban, pendapat 2 sahabat Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Dalam istilah mazhab Hanafiyah ada diistilahkan dengan as-sahiban, 2 orang sahabat. Itu maksudnya adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahumallahu taala. Dalam mazhab Syafi'iyah ya, itu juga ada istilahnya bukan sahiban tetapi asy-syaikhan. Kalau disebut asy-syaikhan dalam mazhab Syafi'iyah, 2 syekh, itu berarti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau disebutkan asy-syuyukh, syekh dalam mazhab Syafi'iyah, itu maksudnya adalah Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam As-Subuki rahimahumullahu taala jami'an. Saya ulangi, kalau dalam mazhab Hanafiyah itu ada istilahnya as-sahiban, 2 orang sahabat.
yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dalam mazhab Syafi'iyah ada diistilahkan dengan Asy-Syaikhan, dua orang syekh. Maksudnya adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Kalau disebutkan Asy-Syuyukh, ya, syekh-syekh, ya, berarti itu Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i dan Imam As-Subki rahimahumullahu jami'an. Nah, Imam Abu Yusuf dan Imam Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan, ya, tetap diwariskan kata mereka. Ini seolah kebalikan dari pendapat yang pertama tadi. Kalau pendapat yang pertama tadi kan mereka mengatakan tidak diwariskan dan diserahkan kepada Baitul Mal. Sedangkan pendapat Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini mereka mengatakan tetap diwariskan, baik yang murtad itu laki-laki ataupun perempuan, baik hartanya itu adalah harta yang diusahakan di waktu Islamnya atau sesudah murtadnya, tetap diwariskan kata mereka, kata Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terus kalau saya memilih yang kalau saya disuruh memilih, itu saya lebih memilih pendapat jumhur. Selain saya memang bermazhab Syafi'iyah, ya, bermazhab Syafi'iyah, saya juga cari di beberapa kitab, ya, referensi, ya. Termasuk tidak usah jauh-jauh, dalam kitab Hasyiah Baijuri juga disebutkan di sana. Hasyiatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri disebutkan juga di sana. Setidaknya beliau mentalkhis ataupun meringkas, setidaknya orang-orang pada masalah miras ini ada 4 bagian. Salah satunya adalah qismun la yarisu wa la yuwarris, satu bagian tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Beliau memberikan contoh pada bagian ini, yaitu seperti al-murtad, kata beliau, seperti orang murtad. Orang murtad itu kata beliau, kata di dalam kitab Syekh Ibrahim Al-Baijuri, itu la yaris, tidak mewarisi, wa la yuwarris, tidak mewariskan, kata dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri tadi, gitu. Saya lebih memilih pendapat yang jumhur tadi, yang mengatakan hartanya itu diserahkan kepada Baitul Mal, seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini jelas, dan kalau ada yang kurang jelas, ya, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.